Karena itu lihat ini teman-teman, yang penting sekali. Alkitab tidak pernah mengatakan gereja dibangun di atas Alkitab. Tidak pernah. Efesus 2 ayat 20 dengan jelas mengatakan bahwa gereja dibangun di atas dasar para rasul, para nabi, dengan Kristus sebagai batu penjuru. Lihat sini. Gereja, para rasul, Kristus sebagai batu penjuru, dan para nabi. Tidak ada satu ayat pun yang menyebutkan gereja didirikan di atas teks tertulis. Realita biblis, memisahkan Alkitab dari otoritas para rasul berarti menghancurkan fondasinya sendiri. Memisahkan kitab suci dari fondasi gereja, hancur dengan sendirinya. Kalau tidak ada fondasi ini bangunan ini tidak ada guna. Kalau tidak, seperti Protestan, satu bilang di sini, satu bilang sana, satu bilang sini, tidak akan pernah membangun katedral firman. Tidak akan pernah, karena semua orang bilang begini, hancur, lebur. Oke, matriks otoritas, dua mentalitas yang saling bertolak belakang. Otoritas tertinggi, asal-usul gereja, resolusi konflik. Mentalitas Protestan, sola scriptura, hanya kitab, tambah interpretasi pribadi. Asal-usul gereja, gereja spiritual, terbentuk dari pembacaan Alkitab. Resolusi konflik, menciptakan denominasi baru, Mormon, Saksi Yehova, Advent, dan lain sebagainya. Sekarang kita lihat mentalitas Katolik. Otoritas tertinggi, kitab suci, tradisi, ilahi, magisterium gereja. Asal-usul gereja, Alkitab lahir dari rahim gereja yang sudah hidup, apostolik. Makanya gereja duluan, baru kitab suci. Karena gereja tidak didirikan di atas kitab suci. Dan gereja adalah, ingat 1 Timotius 3 ayat 15. Gereja adalah, apa ayo? Masih ingat? Gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Resolusi konflik, ketika terjadi konflik, contohnya dalam kasus Kisah 15, orang pergi ke gereja, ke apostolik, ke kolegium apostolik. Resolusi konflik, kita ambil contoh Kisah 15, persoalan sunat. Mereka tidak cari ayat untuk menyelesaikan konflik tentang sunat, melainkan pergi ke konsili apostolik, kolegium episkopal. Karena itu, di dalam Kisah 15 ayat ke-6, para rasul dan para presbiter membicarakan persoalan tentang sunat. Dan ayat 28, ini adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kamu. Kamu menyelidiki kitab suci, tetapi kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup. Yohanes 5, 39-40, kalian bisa lihat kritik Yesus terhadap konsep sola scriptura.